Puji Tuhan, Bapak dosen. Selamat malam kembali. Mohon maaf saya masuk lagi di seksi yang kedua, yaitu penafsiran Perjanjian Lama. Ya, jadi saya mengambil topik di malam hari ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Kita boleh membacanya di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 36 dan juga di dalam Bilangan. Kita bersyukur bagi Tuhan bahwa topik ini mengalami mana. Ya, jadi ayat 35 dalam Keluaran 16 dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Puji Tuhan. Ini penulisan ini memiliki latar belakang, yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu bahwa Mesir adalah lambang daripada dosa. Kerajaan Mesir adalah kerajaan iblis yang telah disistemkan oleh iblis. Kita tahu bahwa dulu nenek moyang Israel mereka tinggal di tanah Kanaan. Tetapi suatu ketika karena kelaparan yang dahsyat sekali, nenek moyang Israel harus keluar dan pergi ke tanah Mesir untuk membelikan makanan di sana. Nah, kita tahu bahwa kelaparan begitu dahsyat sampai mereka harus tinggal di sana bertahun-tahun, akhirnya beranak cucu sampai berapa turunan sekalipun mereka menjadi banyak. Nah, kita mengetahui bahwa sasaran penulisan mana, yaitu untuk merawat umat Allah itu sendiri. Yang kedua, untuk membangun mezbah, kemah tempat kediaman Allah. Nah, kita bersyukur bagi Tuhan bahwa orang Israel perlu keluar dari tanah perambahan, yaitu Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir lewat Laut Kulsum, mereka diakhiri di sana, tetapi mereka perlu makan mana, roti surgawi. Karena apa? Kita tahu ketika mereka berada di Mesir, mereka tersusun dengan Mesir, dengan hayat dan sifat Mesir. Citra rasa Mesir tersusun ke dalam mereka. Sehingga contoh, mereka katakan di dalam Bilangan 11 ayat 6b, dikatakan bahwa ketika mereka melihat mana itu, mereka bilang tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi mana ini dikatakan juga dia ada sejenis roti halus, roti yang dia bersisik, tetapi ini sangat manis seperti roti yang dikatakan roti madu, manisnya seperti madu. Nah, ini makanan tidak bisa mengubah mereka. Karena apa? Mereka tersusun dengan Mesir. Susunan Mesir ini perlu diakhiri dan digantikan dengan susunan surgawi, yaitu mana roti surgawi yang turun dari surga, yaitu dari Allah sendiri. Nah, kita tahu bahwa dalam kekristenan hari ini, kita tahu bahwa begitu banyak orang tidak beralih dan tidak berada di dalam sumber ini, mencari sumber ini. Mana ini adalah diri Kristus sendiri. Kenapa citra rasa Mesir perlu diganti? Bangsa Israel perlu digantikan dengan citra rasa surgawi, yaitu Kristus itu sendiri. Tuhan katakan bahwa dia adalah roti surgawi, roti yang turun dari surga. Siapa yang memakannya akan hidup. Ini di dalam Yohanes 6 ayat 57, kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan mengatakan bahwa siapa yang makan dia akan hidup. Ya, kita bersyukur bagi Tuhan bahwa ketika kita berada di dalam dosa,
kita tersusun dengan hayat dan sifat iblis. Susunan kita adalah Mesir. Mesir ini berbicara juga tentang kekayaan dan pelisiran. Di Mesir banyak kekayaan, tetapi penuh dengan dosa. Nah, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah di padang gurun ketika mereka diperhadapkan dengan mana roti surgawi itu. Mereka tidak mau digantikan, sebab citra rasa mereka tetap adalah Mesir. Nah, Tuhan membuat keseimbangan, yaitu dengan menghadirkan mana roti yang kecil itu, supaya mereka bisa memakannya. Sehingga apa? Kenapa ada keseimbangan? Mereka perlu dibatasi oleh Tuhan. Yang tadinya suka makan makanan yang enak, bawang bombay kita tahu, bahwa bawang merah, bawang putih, mereka makan di sana. Sangat banyak kelimpahan di sana. Ada daging bermacam jenis mereka makan. Tetapi semua ini berbicara tentang dosa. Ketika orang hidup di dalam dosa, akibatnya adalah kematian. Artinya bukan saja kematian jasmani, tapi kematian rohani. Kita tidak bisa berkontak dengan Allah. Seluruh diri kita adalah kehendak kita. Kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Sehingga citra rasa kita, citra rasa Mesir, perlu diganti dengan citra rasa Kristus. Ini sangat kita bersyukur bagi Tuhan. Dan mana ini adalah roti yang turun dari surga. Inilah kasih karunia Allah. Allah merawat dengan baik. Tapi sayangnya bangsa ini tegar tengkuk, mereka tidak mau diganti. Sama dengan pengalaman rohani kita. Haleluya. Saya ulangi bahwa di dalam sifat lain dari mana ialah kehalusannya. Kita melihat mana ini, dasar itu dikatakan pada dasarnya kita itu kasar. Ya, ini kalau rohani kita ini, kita orang-orang kasar dan tidak seimbang. Bahkan dalam kebajikan seperti keramahan kita, kerendahan hati kita, kita kasar dan tidak seimbang. Tapi puji Tuhan, ketika kita mengambil Kristus, ya, sebagaimana roti surgawi itu, kita menjadi seimbang dengan Tuhan. Kita sama dengan Tuhan. Di dalam Roma 9, kalau kita baca Roma 8 ayat 29, 30, dikatakan bahwa Tuhan ingin mengubah kita segambar sehayat dengan sifatnya. Kita tahu, kita bersyukur bagi Tuhan bahwa orang mau makan mana ini tidak gampang. Kenapa saya bilang tidak gampang? Kan orang bilang tinggal pungut saja. Iya, tetapi perlu membayar harga. Bangun pagi-pagi. Mana ini dipungut pada waktu pagi. Ini berbicara tentang pemulihan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa kita perlu memulihkan waktu pribadi kita dengan Tuhan? Kita tahu kekristenan kita, hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus makan Tuhan. Makan Kristus yang paling baik, yaitu pada waktu pagi. Sama seperti mana itu dia ada di waktu pagi. Kita perlu berjeri lelah, bayar harga. Maukah tidak kita bayar harga? Kita perlu membayar harga bangun pagi-pagi. Pemulihan waktu pribadi dengan Tuhan ini memiliki 3 sasaran. Kenapa? Makanya di dalam Mazmur 90 ayat 14 dikatakan, kenyangkan aku di waktu pagi ya Tuhan dengan kasih setiamu, supaya aku bersuka cita dan bersorak-sorai semasa hari-hari hidupku. Saudari, inilah masa yang sulit. Dunia saat ini adalah masa yang sulit. Dan tadi katakan dalam perjanjian lama itu, merosot. Ini binasa. Sebab itu kita perlu datang kepada Kristus sebagaimana roti surgawi itu. Agar kita, yang tadi saya katakan 3 hal itu. Pertama, ketika kita bangun pagi, kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Memiliki waktu pemulihan waktu pribadi dengan Tuhan ini. Tuhan membawa kita kepada 3 hal. Yaitu kita disegarkan, kita dikenyangkan, dan yang ketiga kita divitalkan. Haleluya. Kenapa kita dikenyangkan? Saudari, kita perlu makan. Orang yang lapar, kekristenan kita yang jatuh adalah kekristenan yang lapar. Tahu kalau orang lapar, ya, dia pasti marah-marah. Saya juga demikian, saudara. Ketika saya lapar,
Saya perlu makan kalau tidak bersungut-sungut. Sama dengan bangsa Israel. Karena mereka tidak makan mana, mereka bersungut-sungut. Yang Tuhan mau, kapan kita makan mana itu? Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Pada waktu pagi, kita memulihkan waktu pribadi dengan Tuhan. Dalam Injil dikatakan, pagi-pagi benar, Yesus naik ke atas bukit, seorang diri, dan dia berdoa di sana. Kenapa Kristus perlu berdoa? Dia berdoa kepada Bapanya. Dia menghendaki kehendak Bapanya jadi dalam hidupnya. Sama dengan kita. Ketika kita melihat mana ini, harusnya kita mengambilnya setiap hari. Kita memungutnya, kita mengambilnya. Inilah jerilah kita. Bangun pagi, orang lain tidur. Kita lagi bangun pagi dengan Tuhan. Ketika orang lain masih sayang bantal peluk mereka, kita sudah bangun dengan Tuhan. Kita bilang buat Tuhan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu Tuhan, lebih dari segala-galanya. Ketika kita mengatakan itu, Tuhan akan penuhi kita dengan dirinya sebagai sukacita kita yang adalah roti surgawi itu bagi kita. Biarlah kita semua belajar hal ini sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bobot di hadapan Allah. Kita memiliki kapasitas yang diperbesar, yaitu kita menjadi orang Kristen yang menuntut Tuhan. Menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, bukan biasa-biasa. Tapi kita menjadi pelayan yang berbobot di hadapan Allah. Sebab itu kita perlu berdoa, Tuhan, perluaslah kapasitas-Mu di dalamku. Tuhan, tambahkan hikmat-Mu bagiku. Kita bersyukur bagi Tuhan, bahwa Tuhan menjadikan kita orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Biarlah renungan singkat ini, bagaimana roti surgawi ini, boleh membawa inti bagi kita. Kita perlu keluar dari Mesir, dari sistem dunia dan dosa, kepada Kristus, agar kita bisa menerima Kristus, kita bisa makan Kristus sebagai persediaan yang tidak pernah habis. Yang terakhir, saudari, kita perlu melihat mana ini. Ketika Tuhan sebelum disalibkan, pada malam hari, dia membangun meja. Dia membangun meja perjamuan ini. Guna apa? Merawat murid-muridnya, memberi mereka makan minum dirinya. Sehingga dikatakan bahwa roti ini adalah benar-benar tubuhku. Haleluya. Anggur ini, cawan ini adalah benar-benar darahku yang dicurahkan bagi pengampunan banyak orang. Haleluya, kita melihat ini, kita perlu datang kepada firman Allah, makan Tuhan setiap hari, agar kita dipuaskan, dikenyangkan. Sehingga apapun situasi yang dikatakan Mazmur 90 tadi, pasti ketika kita selesai berdoa, ada hal-hal yang iblis taruh. Tapi kalau Tuhan telah menjadi sukacita kita, apapun masalahnya, puji Tuhan, kita tidak menjadi orang yang tawar hati, sehingga kita menolak Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan, beban yang berat. Makanya dikatakan di dalam Lukas itu, kalau seorang mau mengikut aku, harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Menyangkal diri adalah menyangkal ego diri kita. Diri kita ini yang paling, ego kita ini sangat menghalangi pekerjaan Tuhan. Sebab itu ketika kita menyangkalnya, baru kita bisa memikul salib dan mengikut Tuhan. Tuhan memberkati ringkasan firman Tuhan di dalam penafsiran kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai 36 ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat malam, Bapak dosen. Amin.